Selamat selamat siang sahabat Travelnetik. Ini grup siapa? Nyangkut di sini. Apa nanti kita mau tahu. Biar cair dulu ya, icebreaker. Biasa memang awal-awal mulai memang gitu, bro. Oh gitu ya. Shock dan panas kan. Detik itu belum normal ya. Belum icebreaker. Udah ketawa baru nyantai biasanya. Selamat siang sahabat Travelnetik. Kembali lagi di Ngopi with Travelnetik. Kali ini kita kedatangan seorang kawan jauh dari salah satu kabupaten tetangga. Nggak jauh, deket. Mas Tian. Halo, Mas Amin, sehat? Alhamdulillah. Nah, Mas Tian ini adalah salah satu kawan lama kita yang menjadi pionir juga ya, untuk warung kopi dengan segmen komunitas di Tanjung Jabung Timur. Jadi Mas Tian salah satu yang pertama-tama membuka kedai kopi dengan gaya kekinian, menjual filteran, espresso. Nah, tanpa berpanjang lebar saya jelasin, mungkin sahabat Travelnetik ingin mengenal lebih dulu. Silakan Mas Tian perkenalkan dirinya. Kalau sama Mas Aminnya kan kita udah kenal lama ya. Buat teman-temannya, salam kenal teman-teman semua. Saya Tian Muha, kebetulan punya kedai kopi di Sabah, Tanjung Timur. Berdirinya itu udah dari 2018 yang lalu. Jadi sebelum COVID. Tahun 2018 ya? Ya, kalau nggak salah 2018. Ya, 18. Official. Bulan apa? Officialnya itu bener-bener mulai berjualan, bener-bener jualan itu kalau nggak salah bulan 10. Tapi prepernya itu kalau nggak salah dari bulan 4. 2018 itu ya? Ya, kan kenal sama Mas Amin kan kalau nggak salah dari 2017 kan ya? Oh iya. 2017 main-main. Nah, waktu itu juga kenapa akhirnya pengen buka kedai kopi di sana kan karena ada yang dijual dalam artian, oh kita punya kopi lokal loh, cita rasa lokal kita nggak ini ternyata gitu, nggak kalah gitu kan. Makanya waktu itu disinkronkan, jadi kayak Liberica kan ada berapa jenis? 3 ya? 4 kan, cuma yang sekarang dipakai di 3 kalau nggak salah, Arabica, Robusta, Liberica. Provinsi Jambi itu kan punya ketiga-tiganya. Nah, istimewanya Tanjung Timur itu ada salah satunya. Sebelum dulu pecah, dulu kan Tanjung Jabung tuh, ya, Tanjung Jabung akhirnya pecah Tanjung Barat sama Tanjung Timur. Nah, otonomi daerah ya? Ya, otonomi daerah. Dan dulu kan memang juga karena petani kopi. Nah, sebelum kita jauh bahas itu tadi, kalau boleh tahu nama warung kopinya apa, Mas? Kafit itu singkatan sih sebenarnya. Oke, mungkin bisa diceritakan tuh. Kafit itu sebenarnya kan singkatan dari Kafi Izzah Dai. Oke. Saya disclaimer dulu nih. Dai ini bukan penceramah ya. Dai ini singkatan lagi ya? Ya, dai ini singkatan. Doa ayah ibu. Oke. Waktu itu kan pulang kuliah lah ceritanya kan, baru lulus kuliah, baru lulus juga udah beberapa tahun lah ya. Ya udah beberapa tahun lulus, masih bolak-balik. Nah, kebetulan saya alumni dari Jawa, saya kuliahnya di Jogja, Universitas Islam Indonesia. Jadi lulus waktu itu dari sana, udah sebenarnya pengen niat stay di sana kan. Di Sabah? Enggak, di Jogja malah. Oh iya. Pengen stay di Jogja. Waktu itu yang udah sempet main kopi juga lah kan. Jadi diminta pulang sama almarhum bapak.
Jadi pulang nggak kerja dulu waktu itu, nggak kedai kopi. Ya sekedar ini aja sih, sekedar cuma bantu orang tua di rumah. Motivasi awalnya untuk bikin warung kopi ini apa, Mas Tian? Nggak ada gawean. Ada, masa sih? Nggak. Motivasi sebenarnya gini sih. Saya kan juga ada kerjaan pagi ya. Waktu itu 2015 itu saya udah mulai ada kerjaan pagi. Jadi malam tuh ngapain? Ya ya. Nah, Sabah tuh kan waktu itu sepi banget ya. Nggak kayak sekarang. Sabah tuh dulu tuh sepi banget gitu. Dan sebenarnya waktu itu kalau basic knowledge-nya dari Jogja kan tuh kedai kopi kan mahal tuh. Kita tahu kan modalnya gede kan. Jadi, teman-teman sekalian nih saya kasih tahu juga nih bahwa salah satu pemberi motivasi Kafit itu berdiri Mas Amin sendiri. Oh, Mas saya. Ya, salah satunya Mas Amin sendiri. Waktu itu malah sebenarnya tuh nggak mau buka rumah baca, nggak mau buka kedai Oh kopi. iya, Kan mau waktu buka itu rumah baca. mau bikin perpus ya Mas Tian? Ya, perpus mau baca, artinya lebih ke pendidikan lah, lebih ke pendidikan, berbagi untuk sesama, pengen punya apa sih istilahnya? TBM, Apa tuh? tempat belajar masyarakat, Ya, semacam TBM mungkin. Situlah waktu itu. Cuma ngobrol-ngobrol sama Mas Amin berat, bla bla segala macam, masuk akal kan. Nah, tercetuslah waktu itu kopi. Saya cari-cari juga kan, ada apa? Oh ternyata di Tanjung Jambung itu kan ada Liberika. Cuma kan nggak ada yang jual tuh. Orang sendiri nggak tahu. Iya, kan? waktu itu belum ada kafe. Waktu itu belum ada kafe dan orang nggak tahu apa itu Liberika. Orang nggak tahu kalau ada kopi. Itu cuma kalau orang-orang tua dulu malah tahu. Saya juga backgroundnya balik ke awal. Oh iya, kita kan dulu jual kopi gitu loh. Kamu nggak kita mulai jual lagi. Jadi tahun 2019, 18 akhirnya buka warung kopi. Bisa diceritain prosesnya buka warung kopi di Sabah nih? Kalau buka cerita prosesnya sih mana ya? Ini salah ya, karena saya tidak punya modal. Salah ini salah. Saya modalnya itu hutang, pure hutang keliling pinggang. Ya. Itu salah. Nah, cuma alhamdulillah basicnya kan karena kebetulan akuntansi ya. Ya bisa ditata, bisa di manage dengan baik. Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Walaupun tidak bisa dipungkiri kalau ya kedai kopi bicara komunitas kan, ya di sana ada komunitas bro. Di Sabah sudah ada komunitas kopi? Nggak ada kayaknya. Belum ada ya. Mungkin warung kopi yang jual origin masih baru Mas Tian ya? Atau ada sudah sekarang lebih? Nggak tahu ya, soalnya sekarang ini kayak teman-teman yang lain tuh ada beberapa konsisten atau enggak saya nggak tahu. Cuma ada beberapa kayak yang di kecamatan lain sih juga sudah ada yang buka. Cuma nggak tahu dia jual atau enggak gitu. Kalau nggak salah yang informasi yang saya dapat itu di Tanjab Timur itu sekarang kalau nggak salah sudah ada 6 di seluruh Tanjab Timur. Kalau nggak salah. Tanjab Tim kan salah satu wilayah pemekaran ya. Ya, benar. Nah, gimana Mas Tian melihat pangsa pasarnya di sana? Terutama nggak usah di seluruh Tanjab Tim lah, di Talang Babat aja lah. Ada area dulu ya. Ya. Kalau dibilang pangsa pasar sih, kalau dari awal memang terus terang bikin kedai kopi itu lebih ke aku nggak punya teman, saya nggak punya teman ya. Aku nggak punya teman sama sekali di sana ya kan. Teman maksudnya teman sebaya lah ya. Teman sebaya, teman ngobrol tuh nggak ada, karena kan memang baru lama di luar, ujuk-ujuk pulang, ya nggak kenal siapa-siapa. Ya, masih adaptasi ya. Nah itu satu. Nah karena memang juga suka ngopi, suka nongkrong, terus juga kayaknya warung kopi enak nih. Enaknya itu bukan soal cuan ya. Siapa sih nggak mau cuan, ya nggak? Cuma bukan soal cuannya, cuma lebih ke apa namanya? Kayaknya Serunya itu aku media. Ada wadah untuk ketemu orang. Ya, ngobrol, ya. Ada media. Ada medianya. Cuma terus terang waktu awal buka tuh saya dibilang gila sama orang. Karena memang belum ada ya. Belum ada yang buka.
di sana. Kalau warung kopi biasa yang kopi susu mungkin banyak lah ya. Banyak, kalau warung kayak gitu, warung-warung sarapan banyak. Cuma kan ya kopi biasa. Nah, saya mau nanya nih kan rank harga. Kopi-kopi susu biasa berapa di warung? Kalau nggak salah 8 ribuan. Sudah 8 ribuan ya. Kalau di Mas Dian ini di rank berapa? Nah, masuknya ke segmen harga berapa? Masuk 20-an. 20-an ya. Ya, harganya 20-an. Itu gimana ngelihat perkembangan pertumbuhan konsumennya? Dengan itu kan jauh tuh. Daya beli masyarakat di sana tinggi nggak? Enggak sih. Kalau yang beli itu malah rata-rata orang luar. Teman-teman luar sih rata-rata. Oh, teman-teman yang kayak misalnya kerja di sana. Iya, ada yang kerja misalnya nih kontraktor Petro. Terus atau yang dinas di Korpopinda, Pemda sendiri. Oke. Itu sih rata-rata pelanggannya. Dan memang dari awal memang ngejar segmennya untuk yang menengah ke atas, dalam artian orang-orang dewasa. Jadi memang ngobrol santai, serius. Iya. Ya memang jadi benar-benar wadah gitu. Soalnya kalau di kafe sendiri itu nggak ada live musik, nggak ada ya buat anak-anak muda yang buat apa tuh nggak ada memang. Jadi memang buat santai, ngobrol sunyi lah bahasanya, kasarannya itu sunyi gitu loh. Itu salah satu mungkin dibilang gila itu ya. Apa ini buka warung kopi kok nggak ada musik, nggak ada apa? Ya, pertamanya malah nggak mau jual makanan loh. Makanan berat loh ya, nggak mau. Sampai sekarang pun juga belum, cuma malah dipersiapkan juga gitu. Karena ternyata di sana orang lebih kuat makan daripada ngopi. Terus juga beberapa dapat masukan dari pelanggan tetap gitu, Mas, Bang, Kak, juallah makanan Kak, minimal mie nasi goreng gitu. Nah, di Talang Babat itu kan ibu kota kabupaten ya. Kan banyak pegawai yang dari kota Jambi. Nah, pertumbuhan pasar di tingkat pegawai ini nggak signifikan ya kalau? Enggak sih, soalnya Jambi Tanjung Timur dekat, cuma sejam. Oh, dia akan lebih ngopi balik pas di Jambi. Ya, mereka pasti balik ke Jambi. Berarti target pasarnya memang orang yang tinggal di situ juga ya? Tinggal di situ memang. Walaupun dari luar, tapi dia memang stay di situ. Stay-nya di di Talang Babat. Kayak ini sampai sekarang saya masih komunikasi sama kolega lah, teman gitu. Dia di yang kontraktor Petro itu, dia di Bekasi. Sekarang buka kedai kopi juga di Bekasi. Karena di hire-nya. Mau nggak kalau Jakarta? Nah, oke. Mas Dian dia agak serius menekuni dunia nyeduh terutama ya. Lumayan serius lah kalau untuk ukuran di Sabah. Dia belajar sendiri kemarin ke ABCD kalau nggak salah. ABCD kan? Ya, kalau sertifikasinya di ABCD. Sebenarnya juga waktu itu. Kenapa ngambil sertifikasi itu? Permintaan. Permintaan. Dulu itu karena ada permintaan, karena diminta untuk bantu handle sesuatu dengan syarat ada sertifikasi. Akhirnya ya udah ambil, karena yang minta juga bukan orang sembarangan kan. Ya udah, dia ambil aja gitu. Nah, untuk di sana, pasar di sana itu memang sudah perlu nggak sih baristanya bersertifikasi itu? Sebenarnya kalau dibilang perlu atau nggak sertifikasi, kalau untuk jualan loh. Kalau untuk jualan nggak perlu. But apa? Yang perlu apa? Kalau untuk jualan itu nggak perlu. Yang penting kopi lo enak. Kopi lo enak. Keahlian lah ya. Keahlian. Udah. Servis itu sebenarnya pembelajaran yang tidak ada di sekolah mana? By experience lah. Experience semua itu, pengalaman semua. Berarti memang kemarin ngambil sertifikasi itu memang karena ada urgensi. Ada urgensi aja waktu itu. Dan memang karena waktu itu juga kita yang leading kan, kita yang lead kopi. Ya, salah satu pionir itu ya. Karena kita waktu itu ya kita yang lead kopi di sana, karena juga waktu itu memang kita punya knowledge knowledge yang lebih tentang kopi. Udah diminta untuk ikut itu. Gimana Mas Dian melihat perkembangan dari 2018 perkopian di Tanjab Tim 2018 hingga hari ini nih? Mana ya? Kalau dibilang maju, orang udah maju ya. Maksudnya anak-anak mudanya pun udah 5 tahun ya. Dulu yang anak-anak sekolah
sudah apa namanya, sudah dia pulang akhirnya juga datang ke warung. Oh ternyata dia udah kuliah di mana di luar segala macam, budaya-budaya kayak gitu. Dan terakhir ini yang lebih seru sekarang nih, ada satu anak SMA. Dia ngopi, bener-bener ngopi. Ngopi bukan kopi yang apa? Enggak, ngopi. Dia mintanya americano, double sampai triple shot. Itu pengen tahu atau sudah tahu? Kecanduan. Asli kecanduan. Bahkan pacarnya itu malah awalnya nggak suka kopi. Terakhir dia datang pesen 2 americano. Saya ledekin. Kemarin nggak boleh. Akhirnya dia cerita. Iya bang, kemarin sumpah-sumpah ya. Kemarin tapi nggak tahu, akhirnya cicip enak bang. Akhirnya keterusan gitu. Nah di kafenya Mas Tian ini menyediakan nggak semacam open bar atau apa, setidaknya edukasi lah ke... Sebenarnya sih mau, cuma kan orangnya nggak ada. Memang masih sedikit ya. Masih sedikit, orangnya nggak ada. Terus juga ya karena kan tempat kita juga belum mumpuni ya, Tapi kalau ada konsumen tuh ada nggak yang penasaran? Ada. Ini kopi apa? Ada beberapa yang begitu. Ya udah, saya siap. Paling saya gilingkan kopinya, tok. Udah, silakan bikin sendiri. Oke. Sempet dulu 2018 2019 sebelum COVID kan kita sempat cupping juga. Bikin acara cupping juga gitu. Selama dari 2018 kan ngelewatin banyak perjalanan ya, cukup panjang untuk sebuah usaha kecil ya. Berat. Salah satunya tuh pandemi. Itu gimana tuh strategi Mas Tian sehingga hari ini masih ada Kafit gitu. Nah, percaya nggak percaya, Kafit itu nggak pernah promosi loh. Nggak pernah promosi sama sekali. Karena pas pandemi tetap buka dengan ngikutin aturan ya. Ya, terus pakai masker. Pokoknya kalau pandemi itu yang dulu itu yang benar-benar sakit itu, orang pada datang baru pada rame. Datang petugas, bubar. Iya. Wah itu pembatasan jarak toh? Bukan cuma pembatasan jarak, pertemuan orang. Iya, pertemuan orang bubar. Iya. Yang kasihan bukan saya, sudah ini ya, udah kasihan sama saya juga, cuma pelanggannya lebih kasihan lagi. Ada yang sudah jadi minumannya, jadi minum. Bubar. Itu ya kan kita nggak enak juga kan. Strateginya gimana selama bertahan selama pandemi itu? Ya saya nggak pakai strategi apa sih Mas Amin, yang penting buka jalan aja, udah aja. Dan memang berat sih. Iya. Hampir semua usaha ngalamin berat banget. Pressure yang luar biasa tuh waktu itu. Waktu itu kan gini, saya buka modal dengan utang nih. Nggak, dari 18 mulai kan. Semua selesai di 19, utang baru kelar tuh. Baru udah mulai menapas kan. Maksudnya baru mulai enak nih. Baru mulai kita rencanain. 2019 itu. Iya. Buguyur yang ini kita pasang kanopi, pasang ini. Buguyur juga nabung buat alat apa segala macam. Kan sampai sekarang kan kita masih. Iya kan di 2019 itu kan transisinya kan Kafit kan lumayan risingnya cepet tuh. Peak itu. Udah benar-benar begini, udah waktu itu flow-nya ya. Flow-nya udah begini gitu. Nah, pas dihitung bisa nih. Kita memang siapin kan, karena waktu itu sendiri di atas 50 cup per hari. Ya itu lumayan banyak ya. Lumayan banyak 50 cup per hari. Rata-rata loh ya. Paling sedikit itu sekitar 30-40 cup. Itu paling sedikit. 2019 itu. Untuk COVID 2020 kan ya? Ya, 2020 bulan 3 atau bulan 4 kan. Awal-awal itu udah dapat kabar memang. Bro, Jakarta, Indonesia udah masuk COVID loh. Siap-siap aja. Kenapa? Ini soalnya ke manusia. Ya waktu itu nggak gubris informasi itu, nggak ngantisipasi ya. Ya kita gimana mau antisipasinya, nggak tahu. Ya kan? Iya, kita nggak benar-benar nggak tahu. Tiba-tiba orang sakit, orang meninggal segala macam, dan memang benar-benar nggak tahu gitu kan. Ya, mau diapain lagi ya? Jadi udah tenang tuh waktu 2019 tuh, udah siap-siap lagi tuh buat step selanjutnya kan. Buat step selanjutnya, buat
pengen ya kayak sekarang kan dari manual nih, pengen punya mesin espresso juga yang proper ya. Ya buat sebenarnya sih bukan buat pasarnya sih, tapi lebih ke identitas diri. Ya, dalam artian tuh ya walaupun kedai kita ini kecil, nobody, ya tapi yang kita kasih nggak ngasal gitu. Dan itu yang tetap dijaga sampai sekarang. Ya kalau dibilang margin, alhamdulillah ada. Dinamikanya mengurusin, ya kita istilahnya kan modal nyeker lah, nyari ya kan, nggak disupport, nggak disuntik dari modal-modal besar. Dinamikanya kalau Mas Jan kan dari akuntansi tuh ya, dinamikanya menjalani bisnis UMKM tuh yang Mas rasakan sebagai fighter lah untuk di daerah, nggak usah lah untuk di daerah Jambi, gimana tuh? berat coy. Berat. Mas Dian kalau misalkan bisa masih rekomendasi nih sama teman-teman yang muda, dia entrepreneur atau cari kerjaan aja? Kalau dia mumpuni ya, misalkan punya lulusan apa segala macam. Kalau itu balik pilihan ya, setiap pilihan ada konsekuensinya. Nah ini yang harus konsekuensi yang UMKM ini gimana? Nah karena gini, orang enak banget bilang enak lu ya kerja sendiri, punya warung sendiri segala macam. Dia bilang enaknya yang dia lihat, yang dilihat kapan kita mau tutup, kapan kita mau buka, suka-suka kita. Tapi apakah dia pernah lihat bahwa sebenarnya kita nggak pernah tidur? Ya. Bukan nggak pernah tidur dalam artian nggak tidur ya, maksudnya jam waktu tidur kurang, istirahat kurang, bahkan pas tidur pun ke mimpi utang ya. Pengalaman pribadi nggak ada. Enggak sih, enggak. Kalau aku sih alhamdulillah nggak sampai pernah mimpi begitu. Tidur aja, ngopi aja, ketemu teman aja. Cuma seriously dari yang benar-benar dari kusyukur itu bahwa adalah ketika berdiri di momen yang pas tepat itu memang dapat dalam kurun waktu setahun langsung di peak, wah itu luar biasa banget. Tapi di situ juga pembelajaran banget bahwa balik ke karena akuntansi kan ya, cash itu harus tebel. Apa tuh cash? Cash itu harus tebel. Sedikit apapun hitungan tetap ada variable X yang tidak pernah bisa kita hitung. Ya. Nah kita harus persiapkan itu gitu. Harus betul-betul kita persiapkan itu. Ya, kalau diriku memang alhamdulillah basicnya sudah petani, iya, karena bapak petani kan ya. Juga dari awal dari SD itu udah tahu kopi. Dulu di tempat kita kopi gimana sih? Ya kan? Banyak banget. Bahkan bikin sendiri, nyangrai sendiri, yang masih kalau nggak salah waktu itu saya ingat banget orang tua tuh nyangrai pakai kayu manis biar wangi katanya segala macam. Cuma kan akhirnya bergeser. Mindsetku sendiri waktu itu kopi ya memang asik. Kopi itu memang asik. Cuma kalau petani kopi itu ribet. Ya. Oke, kita bahas hilirnya aja ini. Nah, jadi pas nggak kedai kopi jalan, nah, yang paling beruntungnya lagi punya teman-teman, kenal banyak orang. Nah, ini hobi gue sebenarnya. Back to dinamika UMKM tadi. Mas ngalamin kesulitan nggak mengakses perbankan sebagai UMKM? Jelas. Waktu 2015 kan aku belum nikah tuh. Aku belum nikah. Nggak ada yang mau ngasih. Oh, karena aku belum nikah. Kenapa? Apa karena cash flow sudah ada ya waktu itu? Sudah ada, sudah bagus malah waktu itu. Ya. Berarti tetap nggak dapat pinjaman? Nggak dapat. Karena memang aturannya bank begitu. Memang aturan bank sih. Kalau satu itu, kedua juga karena perputarannya juga karena masih baru kan. Terus juga Tanya Timur kopi cuma aku doang, kafe sendiri. Belum meyakinkan ya? Belum meyakinkan. Nah, strateginya akhirnya dengan berbagai cara dong nyari, misalkan tetap kita harus punya modal kan? Ya, iya. Untuk memulai sesuatu. Ada banyak nih, salah satunya yang bilang bahwa bikin usaha tuh jangan duit dulu yang dipikirin. Pandangan Mas Jan gimana sebagai yang kuliah di akuntansi dan sudah jalanin entrepreneur? Itu nggak salah ya, itu nggak salah karena sorry to say banget nih, karena aku juga orang akuntansi kan, sorry to say banget, lu punya duit, kalau nggak tahu melalui percuma juga.
Tapi apakah bikin usaha nggak perlu modal? Butuh, sangat-sangat butuh. Cuma bedanya zaman sekarang ini kan bisa joint venture. Kita punya ide, punya sistem, orang yang modali. Nah, cuma kan nggak semudah itu Ferguson. Iya. Siap, Esmeralda. Kan tidak semudah itu. Itu kan bahasa teori sih sebenarnya. Iya, iya, naif ya. Ya sekarang gini deh. Gimana lu mau dipercaya sama orang? Gimana lu sama orang? Kalau lu nggak berdiri, ya kan? Kita ini belum berdiri, orang belum bisa lihat kita siapa, dia tahu siapa. Oke. Ya kan? Apakah perjalanan 6 tahun ini hebat? Enggak ada apa-apanya. Sampai sekarang aku masih nggak pede loh. Ya. Dan aku sampai sekarang pun aku nggak pernah bilang aku yang punya kafe, enggak. Kenapa begitu? Ya karena memang itu persembahanku buat almarhum, buat orang tua. Oh, Cafe Izzah Dai tadi doa ya ibu. Balik ke sana gitu. Kita lanjut ke sudah jalanin 6 tahun nih dan mengalami dinamika yang panjang lah. Hampir semua yang bertahan 5 tahun itu mengalami dinamika, sempat rising, down, mulai beranjak lagi, bangkit lagi. Apa rencananya ke depan, Mas Dian, untuk Kafit? Kalau rencana ke depan buat Kafit, terus terang dari awal kan Kafit itu pengen buat eksklusif ya. Eksklusif dalam artian yang memang menengah ke atas, orang yang santai, yang memang benar-benar pengen ngobrol deep bisa, ngobrol santai bisa. Dan memang Kafit itu pernah tinggal selama kurang lebih setahun. Jadi dihandle sama adikku kan, adik parku. Oh, tetap jalan, cuman jalan dihandle langsung. Tinggal. Ternyata emang nggak bisa, karena identitas Kafit itu ternyata tetap masih diriku gitu loh sampai saat ini. Berarti dia masih di segmen kopi komunitas, bener itu? Ya, memang benar di komunitas gitu. Diriku sendiri kalau memang ditanya pengen mau gimana, mau ngerambah ke hulu. Kenapa malah ke hulu? Ke hulu dalam artian tuh ke roasterinya sih ya, sama proses pasca panennya. Karena di sana nggak ada. Oh, belum ada prosesor. Belum ada juga gitu loh. Dan sebenarnya kita ini bukan buat kalau bahan baku kopinya Tanjab Timur tuh udah banyak loh yang berbuah, yang panen, cuma nggak ada yang ngurus. Oh, sudah ada yang berbuah kan? Oh, banyak banget. Punya warga sendiri sampai berbuah aja nggak ada yang ngurus. Di sana salutnya yang daerah mana, kecamatan mana gitu, dia tumpang sari sama sawit loh. Tumpang sarinya sama sawit. Gimana itu? Bisa kita perdebatkan, tapi kalau dulu kan zaman orang tua masih punya kopi, itu kelapa, tumpang sarinya kopi. Zaman itu. Nah, ini sawit, tumpang sarinya kopi. Nah, kita nggak tahu. Jadi makanya sebenarnya sih bukan buat pribadi juga, pengen nyelamatin kopi yang ada gitu loh. Karena aku pernah masuk ke kebun salah satu warga di sana, kebunnya bagus. Mas Dian tidak tertarik untuk bikin semacam tempat pelatihan atau tempat apa? Udah tak urus, udah tak tanyain, ternyata nggak bisa. Gimana? Itu harus lembaga hukum. Jadi entah itu kita buat perkumpulan, entah itu kita buat yayasan, baru bisa bikin itu. Karena untuk pelatihan itu, kalau nggak salah kemarin katanya itu pas saya urus perizinannya itu itu termasuk resiko tinggi. Pendidikan itu? Kayaknya loh ya. Soalnya bahasa terakhir itu nggak bisa, Mas, kalau mau bikin pelatihan dan segala macam harus bikin lembaga hukumnya dulu, entah itu yayasan, entah itu perkumpulan. Nah, sedangkan kita di sana nggak ada komunitas. Nah, dalam mengadakan rencana itu, Mas Dian perlu investor nggak? Kalau perlu. Bukan sama investor. Mana ya? Soalnya balik lagi, kalau terbuka, dibilang terbuka juga. Kan? Cuma kita harus ngobrol dulu lah. Ya. Ngobrol dulu kan. Skema investasi seperti apa tuh? Yang Mas Dian mungkin oke. Kalau skema sih kita nggak usah ngomong skema dulu lah. Kita ngomongin visi misinya dulu deh. Oh, nyatain. Ya iyalah. Ngapain lo invest kalau cuma lo mau ngadalin satu. Ngapain juga ujung-ujungnya nanti malah beratkan diri sendiri, ngapain? Nah, kalau di sana tadi
kalau ada investor yang mau masuk itu yang paling bagus di ranah mana? Tengah, hulu, apa harus terlihat? Kalau hulu jelas berat ya. Kalau hulu jelas berat. Dan kopi ini kan putarannya lambat. Lambat. Karena kan di sana nggak serami di sini. Nggak serami di Jambi. Iya, nggak serami di kota gitu. Di kota aja mohon maaf. Banyak juga itu tuh, banyak juga yang buka. Nah, yang jelas-jelas punya masa pasar gitu kan. Dibanding kita yang di sana. Nah, cuma kemarin sudah sempat juga dapat ya ada calon investor lah gitu. Dia pengen ke hulu. Ya udah kita jelasin ke hulu segala macam, masuk dia hitungannya segala macam, bisnisnya gimana. Ya dan diriku pribadi kan tidak kau punya duit, aku punya sistem, ya udah jalan. Cuma nggak tahu kenapa nggak jadi ya bis. Berarti ini tetap fight nih ke depan dengan Kafit. Oh iyalah harus. Kafit itu persembahan, Kafit itu legacy. Nah, kalau teman-teman dia mau singgah itu di mana? Kafit itu sekarang pindah lagi kemarin udah selama 6 tahun ini kita udah 3 kali pindah. Yang pertama sebelum COVID, ya kedua pas COVID itu kita benar-benar nekan kos loh. Nekan kos, kita akhirnya cuma nyewa lapak tok, nyewa lahan tok. Kemudian tetap masih bisa buka karena sempat juga punya pikiran udahlah istirahat dulu lah, tutup dulu lah gitu. Cuma pas ngobrol-ngobrol sama teman, lu buka 3 tahun. Nggak pernah, kecuali aku sakit. Nggak pernah. Yang kayak ini tutup nih kan karena pergi ke Jambi sehari tutup permanen maksudnya? Oh nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Di mana? Sekarang itu di Jalan WR Supratman. Jalan WR Supratman. Ya, depan kantor Pak Sumitro, Notaris Sumitro. Itu di daerah perkantoran masih ya? Ya, jatuhnya sih masih daerah, masih Tarang Babat. Cuma bukan yang di jalur 2 pokok. Bukan yang di situ. Tapi kita pindah ke jalan arah ke Keramas sih. Siapa tahu teman-teman pernah sering berkunjung ke kampung laut kan pasti melewati nama Bapak kalian dari Jambi ya. Bisa sehingga ke tempat sekian kafe Kafit. Searching aja di Google Maps ada kok. Instagram apa? Kafit, KAFFEEID. KAFFEEID. Silahkan follow Instagramnya, tanya-tanya sama sekian atau janjian buat ketemu supaya bukanya jam berapa mas? Bukanya nggak tentu. Kalau di Google Maps itu bukan dari jam 2. Jam 2 sore, siang. Ya jam 2 siang. Jam 2. Jadi malam mungkin pasti lebih. Oh kalau malam pasti buka bos. Jadi teman-teman mungkin kalau memang ngobrol nggak ada teman di Sabah daripada gabut, jadi mungkin aktif ngobrol sebanyak cerita tentang kopi Liberika, tentang perkopian di Sabah. Kalau ke Kafit paling nggak ngobrol kopi pasti, ngobrol orang ngidul. Ngapain ngobrol kopi? Kamu kan mau investor. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton kita sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen supaya channel kita juga berkembang. Karena subscribe itu gampang sekali dilakukan oleh teman-teman, tapi sangat bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.